Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Kurniawan, NIM 222714107. Saya mahasiswa pendidikan tari, jurusan Sastra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan menampilkan program kerja saya yang berjudul Bergerak dalam Tari, di mana sebelum memasuki gerak tari, kita harus bisa memahami gerak dalam tari. Bagaimana gerak dalam tari itu untuk anak SD di SD Negeri 105321. Baik, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abang Widi Kurniawan, mahasiswa aktif di Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan tari. Di sini Abang bakal ngajarin mata pelajaran muatan lokal, terkhusus di bidang seni. Ya, tadi udah dibicarain sama wali kelasnya bakal ada nari. Tapi sebelum kita memasuki nari, kita harus bisa memahami gerak dalam tari. Judul besar ini abang cuma mau kasih pemahaman buat kalian. Gerak dalam tari. Jadi definisi gerak dalam tari, gerak adalah pergerakan tubuh yang dilakukan dengan sengaja dan struktur untuk menggunakan ekspresi, emosi, dan cerita. Nah, dalam tari dan gerak itu berbeda. Nah, dalam tari ini, tari tersendiri itu definisinya menceritakan. Misalnya contoh, kalian mau mengambil apa? Kipas. Nah, dalam tari itu harus memiliki gerak. Jadi ini geraknya contoh. Abang mau motivasi abang mengambil kipas angin, abang bisa gerak ini, baru bisa diambil. Nah itu gerak dalam tari. Jadi makna satu kata dengan dua makna yang berbeda. Dan kayak gitu, jenis gerak dalam tari itu ada dua, gerak tubuh sama gerak ruang. Gerak tubuh tuh kayak kepala, tangan, kaki, bahu, itu gerak tubuh. Gerak tubuh itu. Tetapi kalau gerak ruang, nah misalnya contoh abang seperti ini, mau kayak gini. Nah, ini proses naik ke atas, ini ruang. Jadi kalau misalnya di dalam tadi punya estetika. Jadi kalau seandainya ruang abang minta kayak gini dan kalian lakuinnya kayak gini, udah nggak indah kan? Nah itu ruang, ini ruang. Nah, ini ruang. Gerak tubuh apa yang dipakai? Gerak tubuh yang dipakai apa? Nah, jadi dua fungsional berbeda tetapi dijadikan menjadi satu. Tubuh pakai tangan, ruang gerak melalui ruang dengan estetikanya. Paham? Oke. Terus di gerak dalam tari itu juga punya karakteristik gerak tari. Yang pertama ada kecepatan, yang kedua arah, yang ketiga kualitas. Nah, kecepatan itu dari lambat, sedang, paling cepat, tercepat, kayak gitu. Nah, biasanya dalam kecepatan itu dipakai sama tari apa? Misalnya contoh tari saman. Misal ini lambat, tari saman kan, dengkak. Nah, mereka punya 4 tempo. Dari lambat, sedang, cepat, sampai tercepat. Tari saman itu biasanya. Terus karakteristik gerak ada arah. Ada yang maju. Nah, kayak tari Melayu namanya melenggang. Dan kan mereka kan maju, mundur,
Baru tuh maju mundur, bisa ke samping kanan, samping kiri. Ini serong kanan atau serong kiri bisa. Ini serong kiri, serong kanan. Pusing. Itu arah kita di mana? Itu karakteristik gerak dalam tari. Terus karakteristik kualitas dalam tari itu mengungkapkan emosi dan ekspresi. Nah, tari itu nggak selamanya harus menari cantik di depan orang, nggak selamanya. Tari juga punya fungsi untuk menceritakan suatu tragedi atau masalah kita pribadi. Kayak kita tuh meluangkan rasa curahan kita. Biasanya kalau misalnya kalian itu lagi kayak bad mood, terus lagi marah sama orang tua, biasanya kalian tuangkan di buku kan, kayak buku diary. Enggak, ada nggak orang yang kayak gitu? Nah, biasanya kalau orang seni, kalau dia suntuk punya masalah besar, dia nggak mau cerita sama siapapun, gimana dia menuangkan itu semua dengan tari. Dia menceritakan proses dia dari yang nggak tahu apa-apa menjadi apa-apa, itu melalui gerakan. Itulah seni dalam tari. Terus menceritakan atau narasi. Tadi yang menceritakan narasi itu tadi prosesnya dia. Terus menampilkan keindahan dan estetika. Misalnya contoh, dia stres akan hidup dia. Kalau stres, geraknya kayak mana? Ada yang ada yang jidat, ada yang merenung, kayak gitu kan. Nah, bisa juga dicurahkan dalam gerak tari, bisa Nah, itu stres. Bisa diceritakan, menggambarkan bahwa itu stres kayak gitu. Nah, kayak gitulah fungsi tadi, jiwa ekspresi. Dan kayak gitu mengembangkan kreativitas dan improvisasi. Kreativitas kita itu melalui apa? Misalnya contoh, gerak ada dua deh. Penyajian gerak ada dua. Tradisional dan kontemporer. Nah, tradisional ini lebih berkaitan bagaimana kita melestarikan tari-tarian yang ada di daerah untuk bisa kita menjaga pelestariannya supaya nggak ada punah sampai kapanpun. Oke, tari kontemporer ini tari yang berpijak dari tradisional yang dikembangkan. Kalau ini yang sudah tidak bisa dirubah sama sekali atau faktornya, yang ini masih bisa dirubah karena ini kontemporer fungsinya hanya sekedar kreativitas. Contoh gerak dalam tari, jadi abang bilang contohnya apa? Kayak kalau kita nih di sini banyak orang Melayu nggak? Siapa yang Melayu? Terus lainnya sukunya apa? Jawa. Dapat Jawa. Nah, misalnya contoh lah kan Melayu itu kalian harus paham 9 tari wajib Melayu. Nah, 9 tari wajib Melayu itu proses dari mana dua insan perempuan dan laki-laki bercinta sampai bisa menikah. Itulah 9 tari wajib Melayu. Jadi kalian harus paham tentang budaya kalian sendiri yang itu Melayu. Nah, kalau di Jawa itu ada namanya tari Lengger Lanang. Gak pernah dengar kan? Kalau di Melayu kan ada tari Sampurban, ada tari Tuang Ampai, Pola Deli, Tanjung Patung, dan segala macam masih banyak di Melayu. Nah, ya kan? Belajar juga. Nah, kalau di Jawa namanya tari Lengger Lanang. Kenapa dibilang Lengger Lanang? Karena dulu sebelum adanya kita, tari itu menceritakan wanita pribumi yang dipaksa menari di depan para penjajah.
lalu diperkosa dan dibunuh. Tapi lepas dari itu ada laki-laki yang menyamar menjadi penari perempuan untuk membalaskan dendamnya. Dan terjadinya lengger lanang. Kenapa dibilang lengger lanang tadi? Karena mengimplementasikan gerak perempuan dan baju perempuan, tetapi yang menggunakannya laki-laki. Itulah tadi yang penari yang menyamar menjadi laki-laki. Oke, itu. Nah, ada yang bertanya, ada yang kurang paham. Nah, itu tadi yang berbicara dengan tari tradisional. Sedangkan tari kontemporer ini tari modern dengan tema lingkungan hidup. Jangan bilang tari, jangan bilang tadi. Kayak yang masalah hidup kita, kita, ekspresi jiwa kita, itu semua dituangkan bisa di dalam kontemporer, tetapi berpijak sama tradisional. Itu kontemporer. Ada yang kurang paham? Atau ada yang ditanya apa yang belum kalian tahu, apa yang kalian pengen tahu tentang di dunia seni tari? Seni tari. Dan stop menormalisasikan perempuan hanya perempuan aja yang boleh menari, laki-laki tak boleh. Stop itu enggak. Kalau di kampus Abang yang laki-laki sama perempuan malah lebih bagus dari laki-laki ketimbang perempuan. Sebab mereka sesuai dengan kodratnya. Rata-rata perempuan ini malas. Siapa nari? Belajar. Gak mau juga. Kenapa kalau bilang besok? Iya. Gak. Malah tari ini kayak bisa merubah diri kalian sendiri. Dari yang pendiam, atau yang punya banyak masalah, atau yang broken home, bisa kalian ceritakan di dalam tari. Karena itu mengimplementasikan gaya hidup. Ada yang kurang paham atau ada yang ditanyakan tentang tari? Hah? Kenapa? Tanya apa? Broken home. Broken home itu kayak gimana ya? Kayak broken home itu bahasa Inggris sih. Rumah yang rusak. Kayak misalnya contoh, rumah itu bukan wujudnya rumah. Paham kan? Kayak orang tua, yang orang ayahnya pisah sama orang tuanya, atau yang ayahnya selingkuh, atau mamanya selingkuh, itu namanya anak broken home. Terus orang tuanya pun ada, dua-duanya lengkap, tapi peran dari orang tuanya itu nggak ada, itu juga disebut dengan broken home. Itu bisa dituangkan dalam cerita tari. Gitu. Jadi kayak tari itu ya senang karena kita bisa menceritakan semuanya tentang kehidupan kita tanpa harus orang tahu akan ayat kita atau ingin tahu lagi tentang di dunia tari. Hah? Ya, paham. Sekarang apa kasih kesimpulannya? Kesimpulan pertama, gerak dalam tari merupakan elemen penting yang dapat mengungkapkan ekspresi, emosi, dan cerita. Yang kedua, kesimpulannya, memahami gerak dalam tari dapat membantu meningkatkan apresiasi dan kreativitas dalam seni tari. Oke, Abang tutup. Mungkin kalau misalnya seandainya ada yang kurang paham, kan bisa tanya ke Abang dan dengan Abang posko kayak mana tarinya, lebih khusus dalam teori maupun praktek. Jadi cukup sekian penjelasan dari Abang, cukup sekian pemahaman, dan semoga kalian bisa memahaminya. Abang tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.